Alat pencari ikan. Assalamualaikum. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, untuk di video kali ini saya akan mencoba membahas yang namanya ini ya. Ini dia. Ini adalah alat pendeteksi ikan atau bisa dibilang GPS-nya ikan ya. Tetapi yang model portable-nya. Nah, yang model portable-nya di sini saya akan bahas ada apa aja sih fitur-fitur yang ada di sini di GPS ikan ini dan apa sih manfaatnya terutama buat kita nih yang para pemancing. Nah, untuk itu ya langsung aja ya kita coba bagaimana fitur-fiturnya dan juga bagaimana cara penggunaannya. Yuk kita simak pembahasannya. Nah, ini dia penampakan dari fish finder ya atau GPS ikan untuk yang biasa mancing di laut. Ya kalau menurut saya ini lumayan bermanfaat ya. Ini dia bentuknya. Ini pinggirannya ya seperti ada greget-gregetnya itu agar pegangannya lebih kuat. Nah, ini belakangnya, sampingnya. Dan ini konektornya ya, konektornya. Bentuknya sih sekilas mirip seperti HP ya. Nah, yuk sekarang kita coba untuk menghidupkannya. Pertama kita menggunakan baterai A3 ya sebanyak 4 buah. Yuk kita pasang. Kemudian kita tutup lagi. Oke. Setelah itu kita tekan tombol powernya ya, ditahan. Oke, sudah hidup. Selanjutnya, nah di sini ada kabel ya, kabel dan juga ini sensornya nih yang ini. Ini adalah sensornya dan ini kabelnya. Panjang kabelnya lumayan ya, itu sekitar 7,5 meter. Wow, lumayan panjang ya, 7,5 meter. Yuk, sekarang kita coba pasangkan. Ini dia konektornya, kita sambungkan. Oh, di sini ada drat juga nih, biar nggak lepas nih. Menggunakan dratnya biar benar-benar terpasangnya kuat. Oke. Nah, untuk di sini ini dia ya. Ini untuk sensornya di sini saya akan coba ditaruh di akuarium ya karena nggak punya kolam, punyanya akuarium jadi saya pasang di akuarium aja nih untuk sensornya. Nah, sensornya sudah kita pasang. Kita kembali lagi ke layar. Oke. Untuk di sini untuk fitur-fiturnya ya, di sini ada seperti gambar sinyal, yaitu memang untuk pencari sinyal ya. Jadi sinyalnya semakin dalam tempat kita memancing, maka sinyalnya harus lebih diperkuat. Untuk di sebelahnya nih ada tanda plus. Nah, tanda plus itu ada tulisannya baterai. Jadi kalau misalkan ada tulisan bat ini, dia berarti untuk baterainya sedang menyimpan atau bisa disebut untuk menghemat daya ya kalau misalnya ada tulisan ini. Dan ini seperti ada gambar speaker. Gambar speaker ini itu untuk menghilangkan atau mengadakan si suaranya ya. Nanti kita coba dan di sini ada lampu ya, ada gambar lampu di sini. Lampunya itu untuk menghidupkan atau mematikan si latar lampunya ini. Dan di sini ada untuk baterainya ya, untuk baterainya penuh atau habis ini. Dan di sini ada kedalamannya meter ya. Meter ini adalah kedalaman, bisa dibilang kalau misalkan kita mancing di laut nih, ini akan dilihat ya, akan kelihatan nih angkanya berapa meternya. Tapi karena di sini saya mencobanya di akuarium yang tidak ada 1 meter, maka dia di sini tidak tampil ya untuk meternya. Dan di sini adalah seperti ada kedalamannya ya. Jadi semakin bawah berarti semakin dalam, sedang dan juga semakin tinggi ya. Di sini ini ada seperti kotak-kotak panjang, ini adalah nanti terlihat status ikannya. Kalau kita mancing di laut nih, nanti di sini akan terlihat pergerakan ikannya, dia apakah ada di dasar, di tengah ataupun di atas air. Nah, yuk sekarang kita coba ya. Di sini ada tombol-tombolnya juga, ada setup, FT atau meter ya. Ini untuk satuan kedalamannya, ada enter dan juga ada power.
Tadi kita sudah menggunakan power untuk menghidupkannya. Kemudian jika ingin mengatur ini nih, untuk pengaturan fitur-fiturnya ini kita pencet setup, ditahan ya, ditahan. Nah, ketika dia berkedip, maka dia bisa untuk dirubah-rubah pengaturannya. Kita tekan enter. Maaf, kita setup lagi. Nah, kemudian kita enter ya. Tuh, ini untuk mencari sinyalnya. Kalau untuk kedalaman yang rendah seperti akuarium saya, ini dengan satu sinyal saja sudah cukup ya, ikannya sudah bisa terdeteksi. Tapi, nah, soalnya semakin kuat sinyalnya maka dia akan memakan baterainya pun semakin banyak ya. Maka kalau misalkan memang tidak terlalu dalam untuk area memancingnya, maka kita memakai sinyal yang rendah aja. Selanjutnya kita klik setup lagi untuk bergeser. Oke, kita geser. Nah, baterainya tidak ada tulisan baterai. Ya, klik lagi di enter, ada lagi. Di enter tidak ada lagi. Nah, kalau misalkan ini untuk kondisi normal ya, tidak ada tulisan baterai. Tapi jika ada tulisan baterainya, maka dia untuk keadaan kalau baterainya sudah lemah. Jadi kita menggunakan mode save mode. Oke, kita geser. Selanjutnya ada gambar speaker. Nah, kalau kita klik, nah, tidak ada suaranya lagi ya. Nah, diklik ada lagi, tidak ada suaranya lagi, enter lagi, tidak ada lagi. Dia fungsinya ada speakernya. Kemudian pindah. Nah, ini lampu ya, atau untuk menghidupkan dan mematikan latar belakangnya. Oh, kalau misalkan tandanya disilang berarti dia mati. Nah, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi. Oke, kita sudah cukup. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada, nah, gambarnya ya. Ini adalah gambar bisa disebut kalau kita memancing di daerah karang ya. Ini adalah ikan ya, ikan-ikan karang. Ini adalah bagian-bagian dasarnya ikan. Nah, ini, nah, ada gambar ikan yang menempel-menempel di karang nih. Tandanya ikan itu memang sedang bermain di sekitaran karang ya. Ini dari tadi ini karena emang ikannya dekat ya. Karena ikannya dekat ya, ini dia ya, ikannya mulai bergerak ke sana kemari ya, bergerak karena memang di akuarium saya ikannya adalah yang jaraknya dekat banget dengan dasar ya. Lihat ya, dekat banget ya dengan dasar. Bisa dibilang sangat dekat dengan dasarnya ya. Kita lihat ya, bergerak. Oke, itu dia ya, bisa dibilang ini memang lumayan bermanfaat banget ya, terutama bagi kita yang biasa memancing di laut. Dan jika memang si kapten kapalnya itu nggak punya GPS ikan, nah kalau misalkan nggak punya GPS ikan, ini GPS Fish Finder Portable ini sangat bermanfaat ya, terutama untuk kita para pemancing. Mungkin bisa juga dicoba di daerah-daerah danau ataupun empang ataupun tempat-tempat yang kita rasa di situ adalah mempunyai ikan-ikannya. Oke, cukup sekian video untuk kali ini tentang bagaimana sih pengenalan Fish Finder ini, atau bisa dibilang GPS ikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa kita mendapatkan ikan yang lebih banyak. Sekian, terima kasih. Ya, assalamualaikum.